Halo guys, kembali bersama saya, Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai cara cerdas punya aset pasif. Teman-teman, kita langsung to the point aja nih. Kita bahas mengenai cash flow quadrant. Waduh, kedengarannya berat ya teman-teman ya. Tapi ini sebenarnya buat kebaikan kita semua. Semakin kita paham, semakin kita bisa memperbaiki diri dan bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Di sini ada 4 kuadran. Kuadran kiri dan kuadran kanan. Yang kiri ini employee dan yang kiri yang bawah ini self-employed. Lalu yang kanan ini ada business owner dan investor. Pertanyaannya di mana nih posisi kita sekarang? Sebagai karyawan ataukah kita pekerjaan atau profesi sebagai self-employed? Misalnya dokter, notaris, atau pengacara. Atau kita bahkan mungkin sudah jadi business owner, punya karyawan. Atau kita investor, punya saham, investasi, atau mungkin juragan kos-kosan. Sumber penghasilan kita dari mana nih? Kalau kita seorang karyawan artinya kita menukarkan waktu kita dengan uang. Begitu juga profesi, menukarkan waktu kita, skill kita dengan uang. Tapi business owner dan investor itu berbeda. Sudah bukan nukerin waktu lagi, tapi punya nih aset pasif yang bisa menciptakan uang. Bahkan investor lebih gila lagi, uang bekerja untuk dia. Teman-teman pernah dengar istilah 6P gak? Kira-kira kita termasuk yang 6P gak? 6P itu apa sih Pak Petrus? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Nah itu julukan bagi kaum bangsawan alias bangsa karyawan. Nah teman-teman kira-kira lagi nyari peluang nggak? Kenapa saya tanya begitu? Karena jujur ya, ini berita di mana-mana. Tanpa saya cari pun berita itu muncul. Di grup WA saya tahu-tahu muncul ada PHK perusahaan ini, PHK perusahaan itu. Dan jujur saya pernah nih jadi karyawan. Pada saat saya bekerja, saya merasa sih tenang-tenang sampai suatu waktu datang tuh beberapa kali karyawan dipecat-pecatin. Di situ saya mulai berasa was-was juga. Tapi saya mikir, itu mah divisi lain, divisi sales. Saya kan divisi berbeda, dan sampai suatu hari di divisi saya ada satu orang karyawan kena PHK. Di situ saya langsung ketar-ketir. Saya mikir kapan giliran saya nih. Jadi saya bekerja dengan hati yang was-was. Teman-teman perhatiin deh berita-berita ini. Ini baru loh, tanggal 23 Januari, tanggal 24 Januari ini PHK makin ganas buat kaum karyawan. Ini bencana banget. Jadi seperti yang Mark Zuckerberg bilang, kenapa kita nggak menciptakan penghasilan kita selain menjadi employee? Tujuan kita kan bukan menjadi karyawan, tujuan kita adalah memiliki income. Bener apa bener teman-teman? Dan Robert T. Kiyosaki itu menyarankan kita buat hijrah dari kuadran kiri ke kuadran kanan supaya kita punya yang namanya kebebasan finansial. Kenapa penting teman-teman? Kalau seorang dokter semakin dia berprestasi, semakin dia pekerjaannya bagus, uangnya makin besar juga, bener gak? Tapi waktunya dia makin habis, waktu buat keluarga makin terbatas. Emang itu yang kita mau? Saya bukan nyalahin profesi dokter atau mungkin profesi lain atau mungkin bekerja sebagai karyawan, semuanya gak ada yang salah. Tapi mau gak sih kalau kita punya nih sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan lebih baik lagi, punya kualitas hidup yang lebih baik lagi, yaitu kebebasan finansial dan juga kebebasan-kebebasan lainnya. Nanti kita bahas. Kalau punya penghasilan, teman-teman mau pilih yang mana nih, yang A atau yang B? Semakin usia bertambah, penghasilan terus bertambah. Nggak ada turunnya tapi naik mulu. Atau yang B nih, yang B ini turun naik nih. Naik, turun, naik, turun. Saya yakin kebanyakan dari kita itu pasti milih yang A. Siapa juga sih yang nggak mau income-nya naik terus? Tapi pertanyaannya Pak Petrus, emang ada yang income-nya naik terus? Kalau misalnya saya bilang ada, kalian percaya atau enggak nih? Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih tujuan keuangan kita. Di sini ada 3 tujuan keuangan. Pertama, keamanan. Kedua, kenyamanan. Dan ketiga, kebebasan. Semuanya pasti pengen ya punya keuangan yang bukan sekedar pas-pasan tapi aman. Dan bahkan di sini ada namanya 5 prinsip umum. Melindungi agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan. Nah ini kan secara teori teman-teman. Kalau prakteknya gimana? Pertama, kita harus mengamankan penghasilan kita, mengamankan income kita. Lalu yang kedua adalah
membangun golden bridge dan passive income. Teman-teman mau pilih yang mana? Bekerja 50 tahun atau bekerja 5 tahun untuk 50 tahun ke depan? Hati-hati teman-teman, jangan sampai kita salah pilih. Salah pilih gimana Pak Petrus? Sekarang saya tanya nih sama teman-teman, untuk penghasilan teman-teman pilih yang mana? Active income atau passive income? Saya yakin sebagian besar dari kita pasti memilih pengen punya penghasilan pasif. Tanpa kita bekerja, uang itu datang. Nah, pertanyaannya mau yang gimana nih? Yang modalnya besar, hasil kecil, atau modalnya kecil, hasilnya besar? Ya Pak Petrus, pertanyaannya nggak bener banget. Ya pasti pilih yang modal kecil dong, hasil besar. Mau yang penghasilannya rawan atau aman? Karena banyak loh yang bisa punya penghasilan besar tapi ternyata nggak halal, ilegal, dan itu beresiko melawan hukum, bisa masuk penjara. Ya pastinya mau yang aman. Mau jadi karyawan atau bisnis sendiri? Tentunya bisnis sendiri, karena tadi di depan kita udah lihat bahaya PHK. Kalau bisnis sendiri mau bisnis yang apa? Musiman atau segala musim? Ya segala musim dong ya. Mau yang terpengaruh ekonomi politik pandemi atau yang tidak terpengaruh? Jadi mau pandemi bahkan perang sekalipun tetap berlaku nih bisnisnya nih, tetap jalan. Yang tidak terpengaruh dong. Mau yang mana? 1 kali transaksi 1 kali income atau 1 kali transaksi 60 kali income? Ini sih pertanyaannya pasti teman-teman jawab yang 60 kali income. Emang ada ya Pak Petrus? Ada, nanti saya cerita. Mau yang tidak bisa diwariskan atau bisa diwariskan? Kalau teman-teman pilih yang bawah semua nih, teman-teman berarti sama kayak saya, pengen bisnis yang seperti ini. Nah, ini namanya bisnis alliance business system teman-teman, program syariah. Tapi sebagai orang yang detail, pastinya kita mau ya melihat SWOT-nya. Strength, weakness, opportunity, sama threat. Pertama kita lihat dulu kekuatannya. Teman-teman, saya jujur ya, udah banyak sekali ketemu sama orang yang belum punya proteksi. Teman-teman gak percaya, teman-teman boleh lakukan survei, tanya orang-orang di sekitar kalian, kira-kira mereka udah punya belum tuh uang pertanggungan 3 miliar. Mereka pasti kaget ya, jangankan 3 miliar, 1 miliar aja mungkin belum punya. Kalau teman-teman perhatikan, kekuatannya ini banyak banget teman-teman. Dan ini sangat cocok di hati kita gak sih? Pertama, Indonesia ini negara mayoritas muslim. Program syariah ini sangat dibutuhkan. Dan perusahaan mitra ini berskala internasional. OJK dan MUI mengakui konsepnya tolong-menolong, bersifat universal. Semua agama juga menganggap ini sesuatu yang baik, membantu masalah banyak orang, yaitu apa? Butuh uang tunai. Bicara tentang menjaga kesehatan dan keuangan, lalu mengajak orang rutin bersedekah untuk membantu sesama yang mengalami musibah, menyantuni anak yatim piatu, mempersiapkan warisan dan wakaf sekaligus. Tapi kalau kita ngomongin kekuatannya aja, rasanya nggak adil ya. Kita juga harus ngomongin kelemahannya. Kelemahannya kalau menurut saya kata dari asuransi itu sendiri, karena banyak sekali orang yang anti dengan kata asuransi. Masih banyak stigma negatif tentang asuransi. Banyak yang bilang apa? Asuransi itu haram, dosa, riba, penipu. Itulah yang terjadi di lapangan. Dan untuk itulah dibutuhkan tuh orang-orang yang bisa memberikan edukasi dengan baik supaya hal-hal kebenaran dapat tersiarkan. Teman-teman sadar gak sih, tanpa pemahaman yang tepat justru akan berakibat fatal pada keuangan keluarga kita. Masih banyak juga nih yang salah konsep antara asuransi dan investasi. Asuransi dianggap sebagai sarana menabung, sehingga kenyataannya berbeda dengan harapan yang diharapkan. Dan yang disalahkan adalah perusahaan asuransinya. Jadi financial literacy ini masih sangat minim. Lalu kita lihat ancamannya. Ternyata ancamannya cuma satu nih, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Nah, di mana ada permasalahan, di situ ada peluang. Setuju? Lalu kita lihat opportunitiesnya, peluangnya. Peluangnya ini luar biasa besar dan luar biasa berkah. Kenapa saya bilang berkah? Karena ini bukan sekedar mengejar materi belaka, tapi juga misi mulia, mencerdaskan bangsa, menyelamatkan bangsa. Ditambah lagi dengan apa? Kebebasan waktu, kebebasan pikiran, dan kebebasan keuangan. Dan yang pasti, pertumbuhan secara mental, spiritual, dan kebijaksanaan. Dan penghasilan besar itu akan mengikuti.
Itu bonusnya teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di sini peluangnya masih sangat luas. Market pasarnya ini teman-teman boleh lihat. Indonesia itu yang melek asuransi baru 5% dan itu pun belum tentu mengambil produk yang tepat. Kita akan bermanfaat untuk orang lain dan juga orang banyak. Dan saat program ini semakin booming, kita sudah ada di dalamnya. Dengan cara apa? Kita bangun tim, bangun aset produktif, bangun passive income yang bisa diwariskan sehingga memiliki percepatan income. Nah, ini topik utamanya, yaitu cara cerdas punya aset pasif. Teman-teman, kalau saya tanya 3 pertanyaan, teman-teman boleh ya jawab dalam hati, jawab yang jujur. Kalian mau gak sih punya aset pasif senilai 1 miliar dalam waktu kurang dari 6 bulan dengan modal kecil dan membantu orang lain mengoptimalkan uang mereka? Kalau teman-teman jawab iya, mau, maka kita lanjut ke pertanyaan 2. Apakah kamu mampu menyisihkan 1 juta per bulan atau 35.000 per hari? Uang ini akan dipergunakan untuk melindungi income dan aset Anda, yaitu dengan teknologi mengunci resiko. Kalau jawabannya ya, maka kita lanjut ke pertanyaan 3. Apakah kamu memiliki 25 orang teman yang mau nomor 1 dan mampu nomor 2? Jadi sesimpel itu teman-teman. Kalau teman-teman ada 25 orang teman yang mau nomor 1 dan mampu nomor 2, maka udah dijamin tuh aset pasif 1 miliar itu akan jadi milik kita maksimal 6 bulan dari sekarang. Teman-teman, kita semua makan nasi sama-sama punya 24 jam. Yang tadi saya cerita di awal itu bukannya nggak mungkin, semua bisa dan kita bisa. Ini orang-orang yang sudah mencapai penghasilan 1 miliar, bahkan lebih. Ada pepatah mengatakan kalau kita mau sukses, ikuti langkah mereka yang sudah sukses. Lakukan seperti apa yang mereka sudah lakukan. Tinggal masalahnya kita mau ikut atau enggak dalam hal ini. Ini semua achievable dan banyak sekali anak muda di bawah 35 tahun sudah mencapai impian mereka lewat program ini. Dan kabar baiknya, bisnis ini bisa diwariskan. Sudah banyak sekali partner bisnis kita yang sudah membuktikan keajaiban sistem ini. Kita semua punya kesempatan yang sama dan bisa mewariskan penghasilan dan bisnis kita kepada keluarga kita. Jadi kalau teman-teman bisa melihat peluang ini dan bisa mengambil kesempatan ini, itu kita mendapatkan hasil yang luar biasa besar dan luar biasa berkah. Nah, ini adalah mitra bisnis kita teman-teman, PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Asuransi Allianz Syariah Indonesia. Bukan perusahaan ecek-ecek, bukan perusahaan abal-abal. Ini perusahaan yang sudah punya nama, yang nomor 1 di dunia bahkan. Teman-teman bisa lihat sendiri di Google, bisa cari asuransi Allianz adalah asuransi terpercaya. Dan kita, apabila kita join, kita adalah seorang influencer untuk lingkungan kita. Kita bisa bantu banyak orang sembuh dari sakitnya. Kita bisa bantu banyak orang punya keuangan yang aman. Kita bisa bantu banyak keluarga melanjutkan hidup dengan baik dalam kondisi apapun. Dalam setiap postingan atau perjumpaan kita bisa bantu tuh satu orang bahkan satu keluarga besar selamat dari masalah keuangan di kemudian hari. Gila sih teman-teman, ini menurut saya kita adalah perpanjangan tangan dari Tuhan, bener gak sih? Jack Ma berkata, kalau kita mau mencapai sesuatu yang besar, pikirkan masalah sosial yang bisa kita selesaikan. Jadi ini semua tentang menyelesaikan masalah banyak orang. Nah, masalah banyak orang itu apa? Ujung-ujungnya uang teman-teman. Dengan bisnis ini kita menyelesaikan masalah dari banyak orang. Dan Robert T. Kiyosaki mengatakan orang terkaya di dunia itu melihat dan membangun jaringan, tapi orang-orang lain itu mencari pekerjaan. Jadi kalau kita mau pindah tuh dari kuadran kiri ke kuadran kanan, maka cara terbaik adalah membangun jaringan. Jadi sekian yang bisa saya bagikan. Kalau teman-teman tertarik join dengan bisnis ini, teman-teman boleh hubungin saya. Di pojok kanan atas tuh ada nomor saya 0856 7810 321. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan ya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian lainnya. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. When
trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Aliyah.